Shalom. Shalom saudara-saudara sekalian. Boleh lambaikan tangannya. Boleh saya minta kesediaannya untuk mengisi bangku depan terlebih dahulu. Yohan, Eugene. Yang di belakang boleh Linda, Esther. Yang cantik-cantik, yang dan tampan-tampan. Biar nanti yang akan datang yang berikutnya yang bisa mengisi bangku belakang. Agnes ya. Agnes. Yang cantik-cantik. Tuh, Nathan aja maju ke depan tuh. Ayo, yang lebih dewasa dari Nathan. Shalom Nathan. Luar biasa diberkati Tuhan. Hai. Nathan aja baru di depan coba. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita mau persiapkan hati. Bosnia, salah satu negara Balkan yang memiliki dua pemerintahan, Bosnia dan Herzegovina. Bosnia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki 3 presiden dalam pemerintahannya oleh karena perbedaan etnis yang ada di sana. Jumlah penduduknya ada sebanyak 3,7 juta jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa agar hubungan antar etnis dapat tetap terjalin dengan baik. Bangsa Bosnia dijauhkan dari perpecahan, pertikaian, dan perang saudara. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa ini dan memberi kepada mereka damai sejahtera. Mata hati mereka dibukakan untuk melihat terang keselamatan daripada Allah. Bosnia diselamatkan dan dipulihkan. Amin. Boleh kita semua bangkit berdiri. Kita mau perkatakan Shalom Bosnia sebanyak 3 kali. Shalom Bosnia, Shalom Bosnia, Shalom Bosnia. Shikara la yara bayara bay, shikara la yara bayara base, koyara la yara bayara bayara bay, shikara la yara bayara. Mari saudara saya ajak kita semua untuk bersuara untuk mendoakan Bosnia. Koyara la yara bayara bay, shikara la yara bayara bay, shikiri di bay. Oh Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Selamat sore ya Bapa, kami ucapkan kepadamu Tuhan segala pujian dan syukur ya Bapa. Kami terlebih dahulu mengucapkan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, ada sebuah bangsa yang kami ingin doakan Tuhan, sebuah bangsa yang kami rindukan Tuhan untuk mengalami perubahan ya Bapa. Bangsa Bosnia ya Tuhan, kami mau percayakan kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk mayoritas bangsa Bosnia ada di dalam Engkau ya Bapa. Mungkin saat ini Tuhan mayoritas masih ada dalam kegelapan Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan bahwa terang Kristus yang akan membukakan mata hati mereka ya Bapa. Biar Tuhan mereka boleh mengenal kebenaran-Mu ya Bapa. Biar Tuhan banyak penduduk di Bosnia bisa diselamatkan ya Tuhan. Dan juga ya Bapa kami berdoa ya Tuhan supaya damai sejahtera ada di bangsa ini Tuhan. Kau yang boleh Tuhan berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk berada ya Tuhan di dalam setiap kegerakan pemerintahan ya Bapa. Siapapun yang memerintah pada saat ini Tuhan, kami percaya itu adalah pilihan Allah yang tidak akan bisa diganggu-gugat oleh manusia Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan kami percaya Bapa bahwa pada detik ini, saat ini, sore hari ini Tuhan, bangsa Bosnia Tuhan boleh diselamatkan melalui pemerintahannya Tuhan. Dan melalui pemerintahan yang takut akan Allah, seluruh penduduk umat manusia akan diselamatkan di dalam Allah. Ya Bapa kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini Roh Kudus-Mu Tuhan telah beracara di atas setiap gereja Tuhan yang ada di bangsa Bosnia. Dan kami percaya Tuhan, kami mau memberikan sebuah dukungan kami Tuhan melalui doa, sebuah keberanian ya Bapa. Kami mau pancarkan kepada saudara-saudara kami yang ada di bangsa Bosnia ya Bapa, supaya mereka ya Tuhan tidak gentar, tidak takut Tuhan ketika memberitakan kebenaran firman Allah kepada bangsa lain ya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui kebangkitan rohani di gereja-gereja di Bosnia Tuhan, Bosnia boleh menjadi berkat Tuhan bagi bangsa lain ya Tuhan. Ketika suatu bangsa diselamatkan dalam nama-Mu Bapa, maka bangsa lain sekitarnya juga akan terus selamat kepadamu ya Bapa. Kami mau percayakan Tuhan setiap keadaan sosial, ekonomi, politik, apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, semuanya Tuhan boleh menjadi nomor 1 karena ada Tuhan di dalam bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi para setiap pemimpin presiden Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi perjanjian Kau ya Bapa. Biar Tuhan presiden dan pemimpin-pemimpin lain Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Biar Tuhan bangsa ini Tuhan boleh saat ini Tuhan tidak ada pertikaian Tuhan, tidak ada pergumulan Tuhan, tidak ada perpecahan ya Bapa di bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat kedatangan-Mu yang kedua nantinya ya Bapa, bangsa ini semuanya akan diangkat ke dalam surga ya Tuhan bersama-sama malaikat-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang mau mendengarkan Tuhan, dan Allah yang mencintai setiap umat manusia ya Bapa. Terima kasih Yesus, ini sebuah doa kami ya Tuhan. Kami mau tutup bungkus di dalam
Darah-Mu saja, darah anak-Mu yang tunggal, darah Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari tetap berdiri saudara, kita mau bersama-sama mulai ibadah kita ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang kepada Bapa kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bersama singkat dan jemaat silakan nyanyi. Datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari bersama-sama kita jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, semuanya mau kami serahkan kepada-Mu saja Yesus. Mungkin kami masih egois ya Tuhan, tapi kami mau ya Tuhan, mulai saat ini kami berserah kepada-Mu saja Yesus. Kami bukan siapa-siapa ya Tuhan, kami cuma alat-Mu yang Kau pakai dan Kau persiapkan ya Bapa. Tapi kami mau datang kepada-Mu Tuhan, kami mau memandang Kau ya Bapa. Kami mau menurut ya Tuhan setiap perintah-Mu ya Bapa.
Ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini ya Tuhan kami masih egois Tuhan. Mari bersama kita angkat tangan kita katakan, jadikan aku indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. All my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. Take all of me. All of you. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat sore ya Bapa. Terima kasih Yesus untuk waktu hari ini Tuhan, untuk tempat ini ya Bapa, untuk komunitas ini Tuhan. Kalau kami boleh bersatu berkumpul pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu ya Bapa, boleh memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukan suatu kebetulan ya Bapa kami datang ke sini, bukan sebuah rutinitas Tuhan yang kami lakukan, kami ada di sini Tuhan, tapi sebuah hati yang rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam ya Bapa. Sebuah hati yang ingin mempunyai perubahan ya Tuhan, yang mau diperbaharui ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan ya Tuhan hidup kami ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan mata hati pikiran kami Tuhan, biar boleh fokus ya Tuhan pada ibadah ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan pada saat ini Tuhan Kau telah hadir bersama-sama kami Tuhan. Kau telah berada di sini memuji, menyembah bersama-sama dengan kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami semua mau bersatu hati ya Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami gak mau egois lagi Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk lebih terbuka di hadapan Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi pada hari ini Tuhan, apapun yang telah kami lewati Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan yang tidak mungkin kami balas ya Bapa. Ya Bapa, ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kau yang bentuk kami Tuhan sebagai menjadi bejana yang indah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang juga boleh Tuhan kiranya berkati teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini Tuhan. Kau yang boleh pimpin mereka sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Juga ya Bapa, hati kami rindu ya Tuhan untuk sebuah jiwa baru ya Bapa yang boleh Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau yang telah mengirimkan ya Tuhan setiap jiwa yang baru Tuhan untuk boleh bergabung bersama kami, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam iman Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap tim pelayan-Mu itu yang pengungsi OHP ataupun asyir Bapa, bahkan hamba-Mu yang akan berbicara nanti ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Boleh beri kemuliaan kita kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan lebih tanpa musik, tepuk tangan 1 menit. Boleh tepuk tangan lagi. Amin. Saudara percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Yang percaya hari Tuhan boleh berikan salam pada kanan kiri, bilang hari ini hari Tuhan loh. Hari ini harinya. Hari ini. Boleh bertepuk tangan bersama-sama.
yang luar biasa. Hari ini kita full tim pemusik luar biasa. Mari kita mau bersama. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Yang pria masih kuat memuji Tuhan? Amin. Gak ada yang amin yang pria. Yang pria masih kuat memuji Tuhan? Amin. Yang perempuan jangan mau kalah. Ini zaman emansipasi. Yang perempuan masih kuat memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari semua kita puji Tuhan. Kita mau katakan inilah zaman Elia. Firman Tuhan, dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, perang dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, jangan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud berpujian dia pulihkan. Dan inilah zaman tuayan, pesan radang mengikuti dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Sekali lagi, yang telah ada. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Oh, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama saya katakan haleluya. Haleluya. Sayamu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar yang wanita saja menyanyikan firman-Mu berkata, dan yang pria boleh berdoa. Firman-Mu
buat firman-Mu. Maka kuat roh dan jiwaku. Ku percaya Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Amin Yesus. Di setiap Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan bersama-sama. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan senang hati kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau setiap hari dalam hidup kami. Tiap jam, menit, dan detik dalam hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat hidup kami. Kau setia. Kau setia untuk anak-anak-Mu sampai hari ini. Dan kami tahu Engkau juga yang akan terus menjaga dan memelihara kami sampai pada kesudahannya. Kami tahu hari-hari ini kami sedang melihat goncangan demi goncangan sedang terjadi di seluruh dunia. Tapi kami hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat memerintah atas hidup kami, atas keluarga kami, atas komunitas gereja, atas kota, bangsa, bahkan dunia ini ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Oleh karena itu kami angkat wajah kami Tuhan. Kami berlindung dalam naungan-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Kami berlindung dalam naungan-Mu sepenuhnya. Engkau yang menjaga tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Dan bila kami boleh terus Tuhan, terus diproses, diperbaharui, dikuatkan, diteguhkan, terus makin naik dan naik Tuhan. Supaya kami menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Kami jadi mempelai yang dewasa. Kami menjadi orang-orang yang menjadi kesayangan Tuhan, yang siap Tuhan senantiasa untuk selalu menyenangkan Tuhan sampai selama-lamanya pakai hidup kami. Urapi kami Tuhan di tengah keterbatasan yang ada urapi. Tuhan Roh Kudus, kami berdoa supaya Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan bahkan setiap kami yang hadir hari ini Roh Kudus, dalam setiap pergumulan, tantangan, persoalan yang sedang mereka hadapi, kiranya Tuhan sendiri yang melawat mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh yang ada di dalam mereka lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Dan hari ini lawat mereka Tuhan, satu demi satu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Roh Kudus, urapi sepenuhnya kami semua hari ini Tuhan. Kami tahu kami akan disegarkan, kami akan diperbaharui, kami akan dikuatkan
dikuatkan oleh firman Allah yang memerdekakan. Berbicaralah kepada setiap kami siap Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah. Kami cinta Engkau dan kami mau layani Tuhan terus sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara sekalian. Selamat sore, shalom. Annyeonghaseyo. Haleluya. Akhirnya saya dengar lagi kata-kata itu. Setelah saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan selama 9 hari dari tanggal 17 sampai 26 Mei saya boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat secara langsung tanah perjanjian Israel, gitu ya. Saya bisa melihat tempat-tempat perjanjian lama, perjanjian baru, sejarah, tradisi, dan yang paling penting tempat di mana Tuhan kita Yesus pernah menjejakkan kakinya di muka bumi ini. Ya, selama ini saya baca kisah-kisah itu di Alkitab, tapi Tuhan izinkan saya sekarang melihat secara langsung. Saya melihat Alkitab menjadi hidup, menjadi nyata, gitu ya. Kita nggak mengkeramatkan tempat, dan juga Yesus nggak memerintahkan kita untuk ke sana. Jadi juga hadirat Tuhan ada di mana-mana. Saudara tetap disayang Tuhan. Tapi saya ceritain pengalaman pribadi saya begitu, bahwa ini merupakan sebuah kehormatan buat saya. Apalagi di acara Empower 21 dari tanggal 20 sampai 24 Mei, saudara ya. Dan ini adalah merayakan Roh Kudus bersama-sama. Dan sungguh luar biasa karena seluruh pemimpin gereja di seluruh dunia dari 5 benua itu hadir, saudara. Kira-kira ada 10.000 orang dari bangsa-bangsa itu datang berkumpul merayakan Roh Kudus. Dan itu sebuah perayaan yang belum pernah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Kalau sudah baca Kisah Rasul pasal 2, ya, kita tahu pada hari Pentakosta Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Yesus pada waktu itu. Ya, mereka dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat untuk memberitakan Injil Kerajaan sampai ke bangsa-bangsa hingga hari ini. Dan sejak hari itu 2000 tahun yang lalu belum pernah ada perayaan Roh Kudus di mana bangsa-bangsa itu berkumpul. Ya, jadi momentum itu terulang lagi, saudara, atau diulang di momen tahun 2015 ini. Saya percaya tahun inilah tahun yang spesial di mana seluruh bangsa yang mengasihi Tuhan ya datang. Dan mereka bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, doa gitu. Ada konferensi Global Congress Empower 21 di sana, saudara. Dan wow, ya, sungguh luar biasa. Dan mungkin itu saya katakan, mungkin itu sebuah momen yang gak akan pernah terulang lagi. Karena kalau kita ke Israel, kita bisa kapan aja ke Israel. Tapi kalau mengikuti momen Empower 21, ya, gimana bangsa-bangsa kumpul merayakan Roh Kudus, saya pikir belum tentu bisa diulang lagi gitu. Jadi bagi saya ya, ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Dan memang banyak sekali saudara pembicara di sana. Saudara kalau mau dengar bisa dengan free. Ketik aja Jerusalem 2015 audio.com. Dan seluruh pembicara di Empower 21 selama 4 hari itu ada audionya. Jadi saudara secara free, saudara bisa dengerin. Soalnya kan wifi di Korea kenceng kan. Jadi saudara dengerin aja khotbah-khotbahnya itu. Ya banyak banget, saya nggak mungkin satu-satu saya sampaikan kepada saudara. Tapi saya tanya sama Tuhan, Tuhan dari sekian banyak pembicara ini gitu ya, banyak banget, track-tracknya juga banyak sekali. Karena acara itu dari pagi sampai malam. Ya, saya tentunya secara pribadi minta juga gitu, apa Tuhan tuh mau ngomong apa gitu. Tentu setiap orang punya beda-beda gitu ya. Saya yakin setiap orang beda-beda karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang kreatif. Dan saya tangkap sesuatu, saya tangkap saudara dari hari pertama itu ada seorang pastor namanya seorang pastor namanya George Wood itu menyampaikan tentang bagaimana gereja hari-hari ini harus banyak mengenal suara Tuhan. Voice, itu yang saya tangkap, satu kata voice, yang mengenal suara, listen. Dia bilang listen to the voice.
hear the voice. Kita disuruh diminta untuk memperhatikan suara Tuhan. Ada begitu banyak suara di dunia ini. Ada suara papa saudara, ada suara mama saudara, ya, ada suara koko, cici, adik, kakak, bos saudara, teman saudara. Kita punya banyak suara di dunia ini, begitu ya. Kita mendengar banyak suara di dunia ini. Dan saudara harus hati-hati dengan suara-suara itu. Karena suara-suara itu bisa jadi sebuah jebakan yang akan membuat saudara mundur, atau suara itu bisa menjadi suara Tuhan, ya, yang akan membuat saudara terus maju menyelesaikan pertandingan iman saudara. Jadi memang di tengah kebisingan, di tengah banyak suara gitu, saudara memang harus ambil waktu menurut hamba Tuhan ini. Dan ini yang saya tangkap, kita harus ambil waktu untuk kita bisa kenali secara pribadi suara Tuhan. Yesus bilang, domba-dombaku itu apa? Mengenal suaraku gitu. Bahkan ketika saudara dengerin pendeta ini lagi khotbah, saudara juga harus jangan terima semua 100%, ya. Si pendeta ini bisa keliru juga dalam menafsirkan Alkitab. Jadi saudara harus tanya sendiri sama Tuhan, ya. Saudara harus punya sendiri hubungan yang intens dengan Tuhan. Itu yang saya tangkap. Dan hari kedua, Pastor John Francis dari London itu juga menyampaikan pesan tentang the sound. Wah, saya kaget. Dia sampaikan pesan dari Kisah Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus turun. Dikatakan Roh Kudus turun seperti bunyi, the sound, seperti bunyi tiupan angin keras. Lagi-lagi dia bicara tentang suara, sound. Dia katakan, saudara bisa lihat itu nanti di audio itu ada rekamannya. Si pastor ini khotbah dengan sangat wow, ya. Dia begini-begini saudara, ya. Dan suaranya bagus banget. Dia khotbah sambil nge-rap, dia khotbah sambil wow, pokoknya di pastor satu ini luar biasa. Tapi intinya yang saya tangkap adalah ketika Roh Kudus turun seperti sound, ya, bunyi seperti tiupan angin keras. Di situ momentum semua murid Yesus yang hadir di loteng Yerusalem mengalami pembaharuan dari Tuhan. Petrus saat itu yang kita tahu pengecut, menyangkal Yesus 3 kali, dia bisa bangkit dan menyampaikan firman Tuhan dengan otoritas, dengan berani. 3.000 orang bertobat, gereja mula-mula lahir. Ya, dan sampai hari ini kita tahu Yesus hanya pelayanan 3 tahun, tapi pengaruh Yesus di dunia ini sudah mencakup dunia, sudah mencakup 5 benua, saudara. Saya pikir, wow, tokoh-tokoh agama lain, saya kemarin share di Cool, ada yang usianya 60 tahun baru meninggal, ada yang usianya 80 tahun baru meninggal mereka. Tapi Yesus cuma 33 tahun. Dan Yesus melayani hanya 3 tahun, saudara. 3 tahun. Tapi 3 tahun yang pendek itu bisa menjangkau dunia. Kalau itu bukan karena Roh Kudus, tentu nggak mungkin. Bagi saudara yang hari-hari ini sedang melihat segala sesuatu sukar, segala sesuatu nggak mungkin. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada persoalan keluarga, kehilangan, secara keuangan, kesehatan, hubungan-hubungan yang lagi rusak. Saya nggak tahu saudara lagi ngalamin apa hari ini, dan mungkin ada banyak suara yang bilang nggak mungkin, mustahil, nggak bisa. Ya, hari ini kabar baik buat kita. Kalau Roh Kudus tinggal bersama kita, segala sesuatu mungkin. Gak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Amin. Ya, suara itu bisa mengubahkan. Dan gembala pembina kita, Pastor Niko Nyotora Harjo, di malam KKR menyampaikan juga tentang bagaimana kita harus membangun komunikasi. Pak Niko bicara tentang komunikasi, lagi-lagi sound lagi, tentang suara lagi gitu. Wih, saya benar-benar wow, ini pembicaraan ini kok bisa sehati gitu ya, ngomongin topiknya yang sama gitu. Lagi-lagi dia bicara bagaimana kita bangun roh kita dengan bahasa roh, dengan mazmur, dengan pujian, dengan penyembahan. Kita harus banyak berada dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini double sabat, kita harus double rest in His presence. Bukan berarti nggak kerja, tetap sekolah, tetap kuliah, tapi jaga kesadaran akan hadirat Tuhan. Jangan sampai api kita padam, saudara. Ya, jadi saudara harus banyak sekarang dengar lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah yang diurapi, banyak baca Alkitab, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, hari terakhir, saudara, itu Pastor Semi Rodriguez, susah ngomongnya. Ya, itu tadi Henry mana? Henry tadi dengar ya rekaman khotbahnya. Itu juga saudara bisa dengar. Dia menyampaikan pesan untuk kita gereja harus stand up, raise your voice, and change the world. Ya, jadi ini pesan terakhir di malam terakhir untuk gereja Tuhan dari segala bangsa untuk bangkit. Ya, artinya bangkit itu kita harus berani keluar dari zona nyaman. Setiap kita punya zona nyaman. Kemarin saya sharing sama Joe, karena saya juga bukan sama Joe, sama teman-teman Cool gitu, bahwa penganiayaan itu bukan hanya bicara ISIS, ya, yang gorok-gorok kepala, martir, bunuh gitu ya. Penganiayaan itu nggak cuma berbicara kita dipukulin atau kita disiksa karena yang nama Yesus. Itu iya juga penganiayaan, tapi zona nyaman juga bisa jadi penganiayaan buat kita. Hati-hati yang tinggal di luar negeri.
Saya pastor di luar negeri, jadi saya juga merasa gitu bahwa kadang-kadang kenyamanan itu bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Ya, makanya hari-hari ini lonceng dibunyikan. Teng 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 teng, ya, Korea mulai kena virus gitu ya. Udah mulai lonceng dibunyi supaya kita nggak terlalu betah tinggal di dunia ini, saudara. Karena kenyamanan itu bisa buat kita lupa kalau kita statusnya itu warga kerajaan sorga, dan Yesus bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja, saudara. Ya, jadi yang paling penting, makanya selalu doa berkat saya, datanglah segera Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Supaya apa? Supaya bukan berarti kita udah patah hati, putus semangat, putus hidup gitu ya, udah nggak mau lagi punya impian, bukan ya. Silakan kalau yang mau menikah, yang mau punya rumah, mau punya tabungan, silakan mau punya apa, aset lah, investasi lah, apa segala macam, silakan, boleh dong. Oh ya dong, kita harus semangat juga dengan apa yang Tuhan percayakan, tapi jangan sampai hati kita melekat dengan itu semua. Jangan sampai kita dikuasai kekhawatiran karena hal-hal yang bersifat sementara. Gak akan kita bawa kemana-mana. Lahir telanjang, mati telanjang. Jadi yang paling penting saudara harus ngerti apa kehendak Tuhan. Itu aja. Karena yang lain itu bonus. Kalau saudara ada di dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan cukupi. Makan, minum, pakai, ya, pakai pernikahan, apapun yang Tuhan pasti cukupi. Tapi yang penting yang saudara harus terus gumulkan setiap hari itu bukan bagaimana jadi kaya, tapi doakan, Tuhan, aku mau mengenal kehendak-Mu. Makananku adalah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Gereja Tuhan harus bangkit. Jangan mau terus berdiam dalam zona kenyamanan. Yang kedua, angkat suara. Raise your voice. Harus berani. Ya, harus berani menyampaikan firman Tuhan. Harus berani untuk berbeda dengan teman-teman saudara di kampus, berani berbeda dengan teman-teman saudara di kantor. Saudara harus berani berbeda dengan gaya hidup mereka. Ya, mereka mungkin bicara kotor, mungkin mereka hidup dalam hal kenajisan, hidup dalam hal-hal yang penuh dengan kejahatan dan tipu muslihat. Tapi hari-hari ini Tuhan mau memisahkan, ya, mana nih yang benar-benar domba, ya, dan mana yang kambing. Dan kita berdoa kita bukan kambing, atau apalagi serigala yang berbulu domba gitu ya. Tanya sama sebelah, kamu serigala atau domba gitu. Ya, saya berdoa kita semua dombanya Yesus. Amin. Ya, kita semua harus berani, saudara, berani beda. Ya, harus berani sekarang memberitakan Injil. Saya bersyukur naik taksi beberapa kali di Jakarta. Jadi saya bisa ngomong Yesus sama supir taksi, saudara. Ya, habis di Korea susah beritain Injil. Ya, belum ketemu gitu sama orang-orang Indonesia yang saya bisa. Tapi saya bersyukur selama saya ada di Jakarta, Tuhan kasih kesempatan saya ngomong Yesus gitu ya, walaupun dia belum mau terima. Tapi saya ngomongin Yesus, saya cerita saya ke Yerusalem, di kota 3 agama, Islam, Kristen, Yahudi. Oh iya, di situ ada Masjid Al-Aqsa, ada Dome of the Rock. Oh, dia kaget ya. Dan saya cerita gitu, dan saya akhirnya bisa bicara tentang Yesus, yang juru selamat Tuhan. Saya bersyukur hari-hari ini kita harus berani. Dan yang ketiga, change the world, menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dimulai dari mana? Keluarga. Nggak usah pikir yang terlalu gede dulu. Keluarga saudara udah diselamatkan semua belum? Ya, saya doain papa saya 13 tahun supaya dia terima Yesus. Dan akhirnya saya sekarang masih punya PR lagi, doain cihu saya, suami cici saya yang kedua yang masih belum mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya masih terus doain. Minggu lalu saya datang ke Jakarta, dia nggak mau ke gereja. Ya, dia udah lama nggak ke gereja, udah 2 tahun ini dia nggak mau ke. Lebih dari 2 tahun dia nggak mau ke gereja. Cici saya terus puasa buat dia. Ya, cici saya berdoa pagi-pagi jam 4 jam 5 dia udah bangun. Cici saya itu tidur lagi. Tapi dia doain suaminya terus. Ya, saya kemarin ngobrol sama suaminya, dia orangnya humanis. Ya, dia bilang yang penting berbuat baik apa segala macam. Ya, memang nggak gampang kalau Roh Kudus belum menjamah. Tapi saya terus berdoa, saudara. Ayo perhatikan keluargamu. Nggak tahu ya, ini pesan yang kuat di hati saya hari-hari ini. Saudara harus perhatikan keluarga saudara. Ya, saudara harus perhatikan keluarga saudara. Keluarga inti, papa, mama, kakak, adik, dan juga keluarga besar. Ya, sudah mulai doain. Yang kedua tentu gereja, komunitas, keluarga rohani itu juga harus diperhatiin satu sama lain. Ya. Dan yang ketiga baru nanti Tuhan percayakan untuk saudara ada di mana, di kampus, di tempat kerja, di marketplace. Itu adalah ruang lingkup saudara berikutnya yang harus saudara perhatikan. Karena saudara visi dari kegerakan Empower bisa ditampilkan, Joe. Visi dari kegerakan Empower 21. Empower itu diberdayakan oleh Roh Kudus dimulai tahun 2010 di Tulsa, Oklahoma di Amerika Serikat, saudara. Mereka punya visi yang saya pikir luar biasa, that every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through power and presence of the Holy Spirit by Pentecost.
2033. Jadi setiap orang ini kerinduannya kita. Kenapa 2033 ya? Mereka bilang setiap orang di dunia ini akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Yesus Kristus karena kuasa dan hadirat Roh Kudus. Kenapa 2033? Karena menurut catatan sejarah, saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, itu tahun 33 Masehi. Tahun 33 Masehi. Jadi 2000 tahun setelah itu, ini harapannya 2000 tahun, yaitu tahun 2033. Berarti 18 tahun lagi dari sekarang. Kalau Yesus belum datang ya. 18 tahun lagi dari sekarang, kita berdoa bumi penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Setiap orang berjumpa dengan Yesus. Dan seorang pastor namanya Ron Luke dari Teens Ministry Amerika Serikat menyampaikan bahwa kalau aja setiap orang Kristen, bahwa satu orang dalam 1 tahun, minimal tuh berarti dalam 1 tahun, satu orang percaya bahwa satu orang dalam 1 tahun, 18 tahun kemudian visi ini selesai. Semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Satu. Ya, makanya winning one more person for Jesus. Katakan, winning one more person for Jesus. 1, 2, 3. Winning one more person for Jesus. Bilang sama kanan kiri, 1 jiwa lagi bagi Yesus. Amin. Doain keluarga saudara mungkin, ya, atasan saudara mungkin, teman saudara mungkin, ya. Doain saudara. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan sedang dicurahkan hari-hari ini. Ada banyak goncangan terjadi di dunia ini. Ada katanya tiupan yang seperti sangkakala. Ada yang bilang itu sangkakala, ada yang bilang itu bukan. Sebenarnya tahun itu bukan hal yang baru. Dari tahun 2011 sudah pernah terdengar. Ada banyak teori yang mengatakan, dan sampai sekarang belum ada teori yang bisa memastikan secara mutlak itu apa. Semua berbicara begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tapi memang kita harus back to Bible, bahwa kalau itu memang dari Tuhan, itu akan terdengar di seluruh bumi, ya. Tapi saya percaya bisa jadi, saya katakan bisa jadi, itu adalah sebuah warning. Tuhan ingetin, ya, kepada kita bahwa hidup kita ini milik Tuhan, semuanya buat Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita keduniawian begitu. Jadi sekarang saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan khotbahnya udah beda. Ya, khotbahnya dulu tentang kesuksesan terus, ya, ngomongin tentang hal-hal materi melulu. Tapi sekarang ya mereka udah mulai bicara perkara-perkara di atas, di mana Yesus jadi pusat kehidupan kita. Jesus be the center, kekekalan. Ya. Nah hari ini, udah mau selesai. Belum khotbah. Saya mau khotbah saudara ya. Minggu depan saya lanjut lagi ya tentang Yerusalem dan lain-lainnya. Oke, saya mau khotbah yang Roh Kudus sampaikan adalah judul khotbah saya hari ini adalah I love you Holy Spirit. Ya, amin. I love you Holy Spirit. Saudara, kehidupan Kristen yang maksimal itu dirancang, ditetapkan oleh Tuhan untuk kita jalani dengan kebergantungan total dan senantiasa pada Roh Kudus. Katakan total dan senantiasa. 2, 3. Total dan senantiasa. Saudara, ada orang Kristen yang sudah bergantung total sama Roh Kudus, tapi belum senantiasa. Kristen kadang-kadang, coba lihat kanan kiri, Kristen kadang-kadang bergantung total sama Roh Kudus, tapi belum senantiasa. Hanya hari Minggu doang, Senin sampai Sabtu enggak. Karena kata di lagunya, kan harinya Tuhan hari Minggu kakak. Kalau Senin, Selasa, hariku, ya kan? Me, myself, and I. Ada juga orang Kristen yang sudah senantiasa, tapi belum bergantung total sama Roh Kudus. Udah senantiasa doa, udah senantiasa baca Alkitab. Tiap hari dia saat teduh, doa, baca Alkitab. Ya, tapi itu sebagai kewajiban doang. Tapi dia ketika mengalami masalah, ketika mengalami tantangan, yang pertama kali dia cari bukan Tuhan. Yang pertama kali dia ketok, yang pertama kali yang dia cari, yang dia usahakan, yang dia pikirkan, ya itu bukan Tuhan. Jadi ada orang Kristen yang seperti itu. Tanya sama sebelah, kamu yang mana? Kristen setengah-setengah, ya, atau Kristen kadang-kadang. Kita harus mengerti bahwa kehidupan Kristen dirancang oleh Tuhan. Haleluya. Untuk bergantung secara total dan senantiasa terhadap Roh Kudus. Amin. Itu rancangan Tuhan. Kalau sudah keluar dari rancangan itu, saudara nggak bisa maksimal dalam kehidupan Kristen. Apa sih kehidupan Kristen? Kristen itu artinya murid Yesus. Dan ketika sudah jadi murid Yesus, harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk sempurna, dewasa, seperti Yesus. Jadi kalau bicara Kristen, nggak bicara agama. Kristen itu bicara bagaimana hidup kita serupa dengan Yesus. Dan untuk bisa jadi dewasa, untuk bisa jadi sempurna, untuk bisa jadi mempelai yang siap menyambut kedatangan Tuhan, tentu kita harus bergantung
total dan senantiasa dengan Roh Kudus. Sama seperti sebuah mobil. Kalau mobil dirancang untuk bahan bakar diisi dengan bensin, saudara jangan isi dengan solar. Bisa rusak. Kalau mobil itu dirancang untuk diisi dengan bahan bakar solar, ya saudara jangan isi dengan bensin, ya, karena nggak akan maksimal. Oleh karena itu saudara harus mengerti bahwa hanya kepada Roh Kudus saja kita bisa mengalami, ya, kesempurnaan sampai kita siap untuk menyambut Tuhan. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah apa yang Alkitab ajarkan mengenai Roh Kudus. Yang pertama, saudara, Roh Kudus adalah pribadi. Holy Spirit is a person. Saudara, mari lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yonatan sukacita dalam hadirat Tuhan, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu kenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Surah ayat 16 berkata, kata seorang, ya, itu dalam ayat 16 kata seorang itu berbicara tentang person, pribadi. Seorang. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi itu maksudnya punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Dan dikatakan bahwa penolong, ya, seorang penolong. Penolong itu dalam bahasa Yunani artinya dia penasehat, dia pembela. Dia adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi, untuk menolong, untuk memberi kesanggupan. Menolong kita, menolong apa Roh Kudus? Ya, kalau sudah baca Yohanes pasal 14 ayat 15, 21, 24, Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. 3 kali Yesus ulang itu. Nanti sudah baca di rumah, Yohanes 14 ya, 15, 21, 24. Nah, saya mau tanya sama saudara, melakukan segala perintah Yesus itu mudah atau sulit? Halo? Gampang atau susah? Susah, saudara. Mengasihi orang yang berbuat jahat sama saudara, gampang atau susah? Halo? Mengampuni orang yang sudah jahat sama saudara, yang sudah melukai hati saudara, gampang atau susah? Susah, saudara. Ya, Rasul Paulus sendiri ngomong di Roma pasal 7, bukan apa yang kukehendaki yang baik yang aku perbuat, tapi apa yang tidak aku kehendaki yang jahat, itulah yang aku perbuat. Artinya Paulus tahu bahwa nggak bisa manusia dengan agama, dengan kekuatan, dengan usaha sendiri melakukan segala perintah Yesus. Yesus tahu. Oleh karena itu sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berkata, nanti ketika aku naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kamu, supaya di mana aku berada, kamu berada, aku akan kirim seorang penolong, pribadi penolong yang lain. Kata lain itu berarti lain, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata alos, artinya lain, tapi dari jenis yang sama. Pribadinya berbeda, tapi hakikatnya sama. Kita mengerti bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal itu sehakikat, melekat, dan sejajar. Saya tahu, mungkin satu kali nanti bisa share tentang Allah Tritunggal. Ini susah diterima, ya. Bagaimana Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat, melekat, tidak terpisahkan, dan sejajar. Tapi memang begitulah Allah kita. We believe God the Father, the Son, and the Holy Spirit, bahwa ketiganya itu esa. Ya, jadi Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan Yesus berkata bahwa akan ada penggantinya, yaitu Roh Kudus yang akan menjadi penolong, yang akan diam di dalam kamu dan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Waktu Yesus bicara ini, kita semua tahu bahwa Yesus waktu ngomong ini, Dia berada di luar murid-muridnya, karena Yesus terbatas. Dia juga adanya di Israel doang, belum ada di Korea, belum ada di Indonesia. Yesus hidup 33 tahun di mana? Di Israel, saudara. Jadi Dia sangat terbatas sekali secara fisik. Tapi ketika Dia naik, ya, Rohnya turun. Dan kita tahu Roh itu bukan lagi ada di samping, bukan lagi ada di luar, tapi Roh itu ada di dalam kita. Amin. Dan itu jauh lebih powerful. Maka Yesus bilang, aku harus naik, lebih berguna kalau aku naik. Kalau aku nggak naik, soalnya roh itu nggak akan turun. Yesus bilang begitu. Karena Yesus tahu Dia terbatas secara fisik. Tapi kalau Roh Kudus sudah turun, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas. Amin. Perkara-perkara yang tidak terbatas. Dan Alkitab catat bahwa memang sejak hari Pentakosta hingga hari ini, jelas sekali bahwa setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam dia. Amin. Ada hadirat Roh Kudus di dalam kita.
Berapa banyak dari saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Bilang sama sebelah, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ya, dikatakan dia akan diam di dalam kamu. Taruh tangan kanan sudah di dada. Ada hadirat Roh Kudus dalam hidupku. Ya. Saudara harus sadar itu. Ada hadirat Tuhan dalam hidupku. Tapi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu nggak menjamin kalau kita kenal Dia. Halo? Betul? Di Indonesia, saudara bisa hidup bersama dengan pembantu yang punya pembantu tentunya. Di Korea mah nggak ada pembantu. Saudara bisa hidup bersama-sama dengan dia setiap hari, tapi belum tentu saudara kenal sama pembantu saudara. Paling saudara cuma tahu namanya, suku mana. Ya, kenapa? Untuk mengenal, saudara harus berusaha. Untuk mengenal, saudara harus responsif. Untuk mengenal, harus ada passion. Halo, siapa yang pernah PDKT? Iya, Chris bagaimana sebelum jadian? SMS tiap hari. Halo, apa kabar? Lagi ngapain? Udah makan belum? Ada kesulitan? Ada yang bisa dibantu doakan? Iya. Untuk mengenal Diori, ya, nggak cukup ketemu hanya hari Minggu. Harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanya. Diori ini lagi apa sih yang kamu pikirkan setiap hari, Diori? Apa sih yang kamu rasakan setiap hari, Dior? Harus ada usaha dari kita. Betul? Halo, yang pacaran, yang sudah menikah, sebelum saudara dapetin dia, sebelum saudara kenal, saudara harus berusaha. Sama, hadirat Roh Kudus dalam hidup kita nggak menjamin kalau kita kenal Dia secara pribadi. Saudara boleh jadi Kristen 10 tahun, Kristen 20 tahun, Kristen 30 tahun, belum tentu saudara kenal Tuhan saudara. Masih banyak yang ngawur-ngawur juga. Ya, tapi bukan di sini. Kalau di sini semua punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus, amin? Dan itu kelihatan, kenapa? Hari Minggu ketahuan dia. Kalau hari Minggu saudara datang dengan hati lesu dan berat, ya, saudara nggak bisa menyembah Tuhan dengan ekspresif, saudara pengen handphone terus yang dimainin, saudara nggak bisa benar-benar mengalami hadirat Tuhan, ya kenapa? Karena low bed. Bilang sama saudara, kamu lagi low bed nggak sekarang? Kenapa low bed? Karena dia nggak pernah ngecas. Ngecasnya cuma hari Minggu. Ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia nggak pernah ngecas, saudara. Nggak pernah kontak dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, sehingga dia babak belur sama dosa, babak belur dia sama persoalan, banyak babak belur dengan tantangan. Hei, kita hidup di dunia yang banyak masalah, banyak goncangan, banyak tantangan. Nah, kalau saudara nggak selalu ngecas hidup saudara, kalau saudara nggak punya hubungan dengan Roh Kudus dari hari Senin sampai Sabtu, Minggu saudara lowbat, dan yang ada, ya, saudara jadi kecewa dengan gereja, karena gereja nggak selalu bisa menyediakan pelayanan yang terbaik buat saudara. Aduh, ini pendeta khotbahnya apa sih? Aduh, ini pendeta khotbahnya ngomong apa sih? Saudara jadi nyalain pendeta gitu. Ini pendeta nih, ini gereja nggak bisa buat aku bertumbuh nih. Ini gereja nggak bisa membuat aku ngerasain Tuhan nih. Ini pemain musiknya kenapa sih nih? Ini kenapa pencet keyboardnya salah? Itu tadi lagunya salah. Jadi menghakimi pelayan Tuhan, menghakimi pendeta, menghakimi Asya. Ini datang nggak disenyumin. Ini gimana sih ini pelayan? Saudara ngomel-ngomel sama gereja karena saudara ngandelin gereja. Halo, saudara, nggak bisa. Terus saudara bisa bertumbuh. Saudara sendiri yang harus punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan setiap hari. Amin. The choice is yours. Pilihan di tangan saudara. Saya berdoa supaya seluruh jemaat BIC benar-benar mengerti, ya, seorang yang mengasihi Roh Kudus, ya, dia pasti akan memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi. Kalau kita memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi, nggak cuma minggu, tapi tiap hari kita akan jaga perasaan Roh Kudus. Roh Kudus punya perasaan loh. Hati-hati, dia punya perasaan. Alkitab catat, ya, bahwa Roh Kudus itu bisa ditaati, tapi dia bisa ditolak. Dia bisa dihina, dia bisa dihujat, tapi dia juga bisa disenangkan dan dimuliakan. Cukup sering saya amati hidup saya. Kadang-kadang saya juga amati hidup saya. Kita hanya memperlakukan Roh Kudus waktu kita butuh doang. Aduh, banyak masalah nih Tuhan kau. Tapi begitu kita sudah selesai dari masalah, banyak duit, banyak berkat, semua lancar, kita lupa sama Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan, ya kalau saya jadi Tuhan, saya ketok tuh satu-satu. Datang pas butuh doang. Saudara pernah nggak dimanfaatin sama orang? Lalu, atau saudara memanfaatkan orang? Tanya sama sebelah, kamu lebih suka dimanfaatin atau memanfaatkan orang? So, saudara dimanfaatin artinya orang itu sebenarnya nggak pernah peduli dengan perasaan saudara.
Dia nggak peduli dengan perasaan saudara. Dia cuma butuh saudara karena dia ingin mendapatkan sesuatu, keuntungan lah, kepentingan. Terus itu selalu dibuang. Ada peribahasa, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. It's all about money. Ayo yang pacaran, ya motivasinya apa? Saudara harus ngerti. Dan saya pikir saudara cukup peka lah ya. Tahu lah saudara lagi dimanfaatkan atau enggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, perlu disiram berarti. Kalau saudara punya perasaan, saudara harus tahu nih orang tulus atau enggak gitu ya. Tapi saya mau balik kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu juga punya perasaan saudara. Kadang-kadang saya lihat orang Kristen pakai kalung salib tapi ngomong kotor. Pakai kalung salib, ngomong jorok, seenaknya ngomong kotor, ya menggunakan uang dia nggak tahu itu milik Tuhan, dia gunain sesuka hati dia, ya duit dia hambur-hamburin sesuka hati dia untuk entertainment kedagingan dia, entertainment nafsu dia, begitu, pacaran seenaknya, pas memperlakukan papa mamanya seenaknya, nggak hormat sama orang tua, ya sama kakak sama adik seenaknya, sama teman-teman gereja seenaknya, sama pendeta itu udah sering. Seenaknya, ya. Tapi bukan di sini sih semua benar-benar jaga perasaan saya. Tapi ada di Indonesia gitu yang seenaknya, nggak peduli, gitu, nggak pernah ngomong terima kasih, nggak pernah minta tolong, dianggap semuanya sama aja dengan dia. Saudara harus sadar, firman Tuhan ajarin kita untuk jaga perasaan orang lain. Demikian juga jaga perasaan Tuhan. Orang lain tuh punya perasaan. Tuhan juga punya perasaan. Kalau sudah jalan sama orang, ya kita bisa tahu gitu. Dia kelihatan sudah menghormati, menghargai orang ini atau enggak. Ketahuan kok. Ketahuan dari cara ngomong saudara sama dia. Kalau ada maunya aja, wah, permisi Diori. Selamat sore Diori. Ya kata Christian, ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Iya. Ada cukup banyak yang seperti itu, saudara. Oke. Next, Bill Johnson dalam bukunya Rumah Kediaman Tuhan bilang begini, tidak ada kehormatan yang lebih besar selain menjadi rumah kediaman Tuhan. Tidak ada tanggung jawab yang lebih besar dari hal ini. Hidup dengan kesadaran yang terus-menerus akan Dia harus menjadi sasaran tertinggi bagi siapapun yang mengerti hak istimewa menjadi rumah kediamannya. Setiap orang percaya tahu akan Tuhan, tapi tidak selalu pada tingkat sadar. Kita tahu Tuhan, Tuhan ada di dalam kamu, amin, amin. Tuhan diam di dalam kamu, amin, amin. Tahu, tapi gak sadar. Tetap aja ngomong kotor, tetap aja buat kejahatan, tetap aja hidup dalam nafsu, tetap aja hidup dalam kepahitan, kegeraman. Gak sadar, Tuhan ada di dalam dia. Dan kita punya tanggung jawab, kata Bill Johnson, kehadiran Tuhan itu sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk membuat Tuhan nyaman tinggal di dalam kita. Pertanyaan saya buat saudara, Tuhan tinggal di dalam saudara, amin. Pertanyaannya, Dia betah nggak tinggal di dalam saudara? Tuhan nyaman nggak sama saudara setiap hari? Aduh, saya khotbah ini berat juga, saudara. Soalnya kan hari Minggu saya pasti kelihatan rohani. Tapi Senin saya sendiri, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nobody knows. Berat saya khotbah ini. Karena ujiannya bukan waktu rame-rame. Ujiannya adalah waktu saudara sendirian, gak ada orang lain yang tahu. Dan Tuhan, saudara punya kesempatan untuk berbuat dosa. Saudara berdosa atau enggak? Kadang kita kan gak berbuat dosa karena takut ketahuan orang. Gak enak dilihat dia. Gitu tuh. Saya sering dengar, bukan di sini. Gak enak ada dia. Jangan aja. Kan kalau gak ada dia, wah, party. Tapi kalau ada dia, ada orang suci di situ, ada orang suci, ya nggak mau suci, ya. Ntar kalau nggak ada dia, udah nggak ada ya, party. Ya. Ada Tuhan di dalam kamu loh, ya. Saudara, Roh Kudus tinggal dalam setiap orang percaya. Next, ada quotation bagus. Tapi Roh Kudus belum tentu nyaman tinggal dalam hidup setiap orang percaya. Billy Graham berkata, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Karena itu dosa yang tidak diampuni, nggak bisa diampuni. Tapi mendukakan dan memadamkan Roh Kudus, itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang percaya. Kita nggak mungkin menghujat Roh Kudus karena kita sudah percaya Yesus. Itu hanya dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya Yesus, menolak Kristus.
menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tapi Kristen, orang percaya, bisa mendukakan Roh Kudus. Orang yang mengasihi Roh Kudus, dia akan jaga perasaan Roh Kudus. Ya, seringkali saya suka tanya beberapa anak-anak muda, ya, yang sekarang, ya kita udah tahu lah dunia kita semakin liar gitu ya. Kadang saya suka nggak habis pikir gitu, aduh, mereka bukan di sini, di Indonesia ya, saudara, di Indonesia mereka melakukan hal-hal yang, aduh, saya sempat tanya dengan beberapa orang yang udah akhirnya terima Yesus, bertobat, gitu. Beberapa waktu kemudian dia pelayanan, kemudian dia nggak lagi pergi ke hal-hal itu, nggak lagi melakukan hal-hal itu, gitu. Saya tapi pernah tanya sama orang-orang ini yang udah pelayanan loh, kenapa, misalnya, contoh misalnya, oh, kenapa kamu nggak pergi ke tempat prostitusi lagi gitu misalnya. Banyak kan jawaban orang begini, ya karena saya takut kena AIDS. Ya karena saya takut kena virus. Jadi mereka nggak melakukan karena mereka takut kena sakit kelamin lah dan lain sebagainya. Terus ada juga orang-orang Kristen yang kalau ditanya, kenapa kamu nggak nyolong, kenapa kamu nggak nyuri? Ya karena saya takut dikutuk Tuhan. Saya takut dikutuk Tuhan. Saya takut Tuhan nggak berkati saya. Kenapa kamu memberikan perpuluhan? Karena saya mau diberkati berlipat kali ganda. Kalau nggak memberi perpuluhan nanti saya nggak diberkati. Kenapa datang ke gereja? Ya karena saya pingin dapat jodoh di gereja, atau saya pingin inilah ini. Tapi jarang saya dengar ada orang Kristen yang bilang, kenapa kamu nggak melakukan ini? Karena saya nggak mau melukai perasaan Tuhan. Karena saya sayang sama Tuhan. Saya jarang dengar yang begitu. Termasuk saya. Saya dulu begitu, di otak saya berkat, kutuk. Jadi motivasi saya sama Tuhan itu, Tuhan tuh jadi kayak dagang. Cuan lagi. Dapat cuan nggak nih kalau ke gereja? Ya? Kalau nggak ke gereja nggak dapat cuan, gue nggak mau ke gereja. Pikir gereja cuan-cuanan. Cuan itu apa sih? Untung. Ya. Yesus pernah usir orang-orang yang berdagang di bait Allah ya. Dome of the Rock sekarang udah jadi masjid kubah kuning, saudara ya. Runtuhan bait suci sudah jadi masjid Dome of the Rock sekarang di situ. Yesus sudah pernah bilang memang bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan, dan itu yang sudah akhirnya kejadian. Nah saudara, waktu itu Yesus marah kenapa orang berjual beli di bait Allah, cari untung. Dan hari-hari ini kita harus sadar bait Allah bukan gedung gereja, bait Allah adalah kita, rumah kediaman Tuhan. Ini penting saudara. Efesus 4, ntar lagi saya selesai. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Next, Joe. Segala perkataan kotor, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyambatan. Roh Kudus bisa didukakan. Apa yang bisa mendukakan Roh Kudus? 1. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Dalam The Message Bible bagus kata-katanya, sudah bisa lihat nggak? Don't grieve God, don't break His heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for Himself. Don't take such a gift for granted. The Message. Sudah ternyata ada hal-hal yang bisa mendukakan Roh Kudus ya. Waktu kita ngomong kotor, kita lagi mendukakan Roh Kudus. Dari mulut yang sama kita ucapkan pujian dan penyembahan, tapi dari mulut yang sama kita kutuki orang tua kita kutuki orang teman-teman kita kutuki, sumpah serapah keluar dari mulut kita. Bukan di sini ya, haleluya. Kepahitan, kegeraman. Next, Joe. Sebelumnya ada enggak ya? Enggak ada ya, oke. Perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Saya percaya bahwa sebelumnya John, nanti ini yang kedua terakhir. Saudara, saya berdoa supaya kita semua naik level, amin. Kita hidup dalam kebenaran bukan karena pengen diberkati atau saudara tuh sudah diberkati. Kan Yesus sudah bersama saudara, Roh Kudus. Masa kurang berkat apa sih? Aduh, saudara itu sudah diberkati, amin. Jadi mari kita lakukan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa nggak buat dosa? Karena itu melukai hati Tuhan.
Titik, gak ada koma, saudara. Nah, saya percaya kalau ini saya ngomong memang rada tinggi nih. Ini karena ini level ini itu level kedewasaan yang sudah tingkat tinggi. Tapi saya berdoa supaya jemaat GIC itu dewasa. Amin. Sehingga Tuhan datang kapan aja, kita siap. Akhir zaman itu kan bisa kapan aja. Akhir zaman nggak harus secara global. Akhir zaman pribadi juga bisa. Mungkin malam ini kena apa gitu, terus mati gitu. Ya udah nggak usah heran, semua juga bakal mati. Ya, tinggal tunggu aja kapan kan. Tanya sama sebelah kamu, mau kapan? Semua kan mati. Soalnya nggak usah alergi sama kata mati. Ya, Paulus aja bilang mati keuntungan. Ahok juga ngomong begitu, gubernur Jakarta. Mati keuntungan. Jadi nggak usah alergi sama mati. Sekarang orang bilang September lah Yesus datang, apalah segala macam, ramalin segala macam. Nggak usah September, malam ini juga bisa. Nunggu September ya. September tinggal berapa bulan lagi gitu dihitung-hitung ya. Udah mulai pikir macam-macam soalnya kan nanti ada gerhana kan di bulan September kan. Gerhana matahari gelap gulita bulan menjadi darah kan, di kitab Yoel dikatakan sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat. Iya, jadi pada ketakutan nih sekarang ya. Saya tanya kenapa ya orang Kristen takut Tuhan datang ya? Harusnya seneng. Kenapa takut ya? Hahaha. Jangan-jangan selama ini saudara nggak cinta sama Tuhan. Karena kalau namanya kekasih datang, siapa ayo yang long distance relationship? Iya. Begitu kekasihnya, Astrid langsung ya Astrid 10 bulan ya. Astrid ini 10 bulan meninggalkan pacarnya loh. Ya, Astrid bener ya, Astrid kan sudah punya. Ya, dia kadang lihat miss you gitu ya. Saya suka lihat sama terus foto cowoknya. Saya tahu Astrid ini pengen pulang. Dia pengen kesempatan kali selain bertemu keluarga, ketemu sama itu. Kalau dia datang, waduh, ya cepat-cepat ya. Kalau Henry kan enggak, ada bisa ketemu tiap Sabtu Minggu. Tapi coba kalau long distance, wah tuh rasanya tuh kangen pengen ketemu. Terus kalau misalnya dia bilang, aku mau datang ya, aduh datang. Yes, ya benar nggak? Kalau ada orang Kristen, oh iya ada yang long distance. Ya, makanya Kristen tuh kadang aduh berat sekali kok. Saya tahu perasaan Kristen. Saya juga pernah long distance saudara 1 tahun. Aduh, memang rasanya ya. Pengen sekali ketemu ya. Kalau udah ketemu tuh udah deh. Ya, rasanya itu yang paling indah. Kadang-kadang jarak itu memisahkan itu bisa buat kita lebih menghargai orang ya. Kalau misalnya ketemu tiap hari, kalian suka menghargai. Saya lihat contoh suami istri itu loh. Kalau ketemu tiap hari, istrinya dibentak-bentak, ya, suami dibentak-bentak. Matamu di mana? Kepalamu di mana? Kepala di sini. Tiap hari ketemu, sekali-sekali kayak harus sahabat deh. Satu diutus ke Israel sebulan, nggak usah ketemu. Supaya jangan bentak-bentak lagi soal istrinya. Supaya nggak bentak-bentak lagi suaminya. Ya, suka begitu tuh. Makanya kadang-kadang jarak itu bisa membuat orang kangen ya. Jonathan nggak ngerti, belum ngerti kamu. Levelnya orang-orang yang Jonathan bingung ngomong apa sih orang. Saya ngerti Jo, nanti kamu akan alami Jo rasanya. Yang kedua, yang terakhir, oh haleluya, yang terakhir. Nanti Yerusalem minggu depan ya, saya lanjutin. Ada banyak cerita nanti aja minggu depan ya. Nah yang kedua, Roh Kudus itu adalah Allah. Holy Spirit is a God. Saudara, yang ini mungkin saya nggak bisa bicara banyak karena waktu, tapi next kita bisa lihat sifat-sifat Roh Kudus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia Maha Pencipta, Kejadian 1-2. Ada orang bilang perjanjian lama zamannya Allah Bapa, perjanjian baru zamannya Yesus, sekarang zamannya Roh Kudus. Kalau saudara baca Alkitab benar-benar, ya dari awal itu Bapa, Anak, Roh Kudus terlibat. Nggak ada itu zaman Bapa, zaman Yesus, zaman Roh Kudus. Tiganya itu terlibat, saudara. Dalam penciptaan aja tuh lihat, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus Maha Pencipta. Yang kedua, Maha Hadir. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Dia Maha Kuasa. Dia Maha Kekal. Next, berdusta terhadap Roh Kudus itu berdusta terhadap Allah. Ya. Mendustai Roh Kudus, Anania Safira, mendustai Allah. Roh Kudus bukan hanya kuasa. Dia bukan hanya tenaga, semangat. Roh Kudus bukan hanya milik orang Pentakosta, karismatik, yang bisa berbahasa roh, dan Roh Kudus milik semua orang percaya. Amin. Roh Kudus milik kita semua. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah kalau kita mengerti bahwa Dia adalah Allah, berarti Dia penguasa tunggal. Kalau sudah menyebut Allah Roh Kudus, berarti sudah lagi mengakui bahwa Dialah penguasa tunggal satu-satunya atas hidup kita, keluarga kita, uang kita, kesehatan kita, cita-cita dan impian kita. Yesus, Bapa,
dan Roh Kudus. Ada lagunya, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Saya berdoa kita punya hormat sama Tuhan. Lakukan semua itu bukan untuk manusia. Orang tua ini gak layak dihormati, kakakku gak layak dihormati, temanku ini gak layak dihormati. No. Kita hormat sama orang bukan masalah dia layak atau gak layak, tapi karena Tuhan berkata kita hormat sama orang. Di Roma 12 katakan, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Dulu, gak usah tunggu dia dulu, kita hormatin orang. Bahkan Jonathan pun harus kita hormati. Jangan pikir hormat itu cuma sama orang tua, anak kecil juga harus kita hormati. Kadang-kadang kita gak hormat sama anak kecil ya. Tapi enggak, kalau Jonathan, orang tuanya hormat, tapi ada anak ditendang-tendang. Saya tendang, dipukulin di bandara. Saya pernah cerita ya, anak digebukin sama mamanya di depan umum. Perempuan digebukin sama mamanya. Aduh, pas saya mau pisahin, udah ada yang pisahin. Masa juga gak takut, soalnya gemuk soalnya mamanya. Saya takut, saya dipukulin. Saya digebukin juga sama mamanya. Jadi saya lagi mikir, pisahin gak ya? Untuk Tuhan tolong ada yang pisahin. Pendeta takut juga ya. Gede soalnya mamanya. Nah, kita belajarlah menghormati anak-anak, hormati semua, hormati sehingga gak perlu ada yang terluka. Ya, kita berdoa supaya semuanya boleh mengalami Roh Kudus. Next, gimana kita bisa mengasihi kalau kita gak kenal? Gak kenal gak sayang, saudara harus kenal dong. Dia pribadi loh. Jaga ya perasaan Roh Kudus. Harus sensitif sama Roh Kudus, amin. Bilang sama sebelah, jaga ya perasaan Roh Kudus, amin. Jangan buat dia berduka, senangkan dia setiap hari. Dan Roh Kudus itu adalah Allah, berarti kita harus hormat sama dia. Karena dia Allah, dia penguasa tertinggi dalam hidup kita. Kita miliknya, semua yang ada hanya untuk dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Kau mau tinggal dalam kami. Terima kasih Roh Kudus kalau kami ini jadi rumah kediaman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami itu gak layak. Dan kalau kami koleksi diri kami sering gak menghormati Kau yang ada di dalam kami Roh Kudus. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus tidak pernah tinggalin kami. Roh Kudus masih tetap tinggal dalam hidup kami, memberi kami semangat, memberi kami motivasi untuk kami terus maju. Meskipun kami sebenarnya udah gak kuat, tapi Kau terus kuatkan kami. Kau terus kuatkan kami Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah sedang dan akan terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bahwa kami mengenal Engkau bukan dari kata pendeta, bukan dari kata orang, tapi bahwa kami mengenal Engkau secara pribadi. Sehingga gak ada lagi yang bisa memisahkan kami dari Engkau. Sakit, penyakit, kehilangan, masalah, persoalan, goncangan boleh datang, badai boleh menerpa, tapi kami tidak akan pernah takut. Karena kami tahu Tuhan beserta kami sampai selama-lamanya. Dan buat kami itu cukup. Itu cukup Tuhan. Cukup. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, bahwa mereka mengalami sendiri pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Bicara sama mereka setiap hari Tuhan. Mulai hari ini kami mau menyediakan waktu-waktu kami, quality time kami dengan Tuhan. Kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau tahu kehendak Tuhan. Kami mau terus hidupi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Kami mulai mau belajar melepaskan pengampunan dan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu karena itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami juga mau memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami mau perlihat Tuhan, kami gak cinta uang, kami cinta Tuhan. Dan kami mau dukung pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui gereja ini. Biarlah gereja ini boleh jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Reaching for your heart, you hold my life in your hands.
drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Nothing compares. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Keluarga besar BIC Korea, Gereja Bethel Indonesia mau mengenal Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Boleh bangkit berdiri, kemudian memperkenalkan nama. Lalu di Indonesia-nya di kota apa dan di Korea ini dalam rangka apa? Ya, mari silakan. Ya. Halo. Nama saya Angel. Angel. Wow. Malaikat. Direkam loh. Oke. Namanya Angel dari Jakarta. Oke. Di sini belajar bahasa Korea di Sogam. Sogam di Hakil. Welcome to BIC Korea ya Angel. Oke, ada lagi? Oh, tidak ya? Tadi sudah datang minggu lalu ya? Oke, baik. Dari Sogam juga. Saudara, kita terus berdoa supaya virus MERS atau MERS? MERS ya, yang sekarang sedang bikin heboh negara-negara. Beberapa orang yang mau ke Korea mulai WhatsApp saya bilang, aduh gimana Korea, aduh saya takut nih, saya udah nggak bisa batalin tiket pesawat. Oke, panik-panik begitu ya. Saya di sini tetap sih ada satu ya yang perlu jaga juga, pakai masker. Saudara yang mau pakailah gitu, tapi kita harus berdoa ya, berdoa. Mazmur 91, terima kasih Pak Melvin ya baca Mazmur 91. Jadi kita berdoa supaya minta perlindungan Tuhan. Amin. Dan tentu yang paling penting saudara jaga kebersihan, jaga kesehatan. Bilang sama saudara jangan jorok-jorok ya, tangan sebelum makan ya. harus bersih dan hindari rumah sakit atau klinik yang merawat pasien-pasien MERS ya. Hindari saudara ya. Kecuali benar-benar ada kepentingan mendesak, mau doa syafaat di sana ya. Nah, hari ini ada sesuatu yang spesial karena hari ini adalah tanggal 7 Juni. Saya dapat sebuah pesan untuk kita hari ini. Kita setiap minggu berdoa buat Indonesia, tapi hari ini saya mau berdoa untuk mendeklarasi. Jadi sesuatu yang berbeda, deklarasi untuk Indonesia. Kenapa? Karena kurang lebih kita tahu di seluruh Indonesia, saya dapat sebuah pesan gitu bahwa ini secara rohani kalau sudah tahu Indonesia pernah mengalami sejarah kelam ketika pemberontakan 30 September 1965 G30 SPKI 65, dan sekarang itu kalau sudah hitung 2015 itu sudah genap 50 tahun.
Indonesia pernah mengalami masa kelam. Dan sekarang 50 tahun. Dan secara profetik kita juga tahu bahwa bangsa Yahudi akan merayakan merayakan tahun baru mereka, Rosh Hashanah itu pada bulan September tahun 2015. Itu juga 50 tahun genap, saudara, sebagai tahun Yobel, tahun pembebasan, ya. Jadi secara rohani ada seorang hamba Tuhan yang dapat tuntunan dari Tuhan supaya Indonesia boleh mengalami Yobel secara rohani. Amin. Dimana kita tidak lagi perlu mengalami hutang-hutang darah dan banyak sekali korban-korban yang bergelimpangan. Kita tahu kita terus mengasihi Indonesia. Oleh karena itu kita berharap Yobel besar juga terjadi. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi nanti ketika mereka tahun baru, tapi kita juga berdoa Yobel besar secara rohani terjadi buat bangsa dan negara kita yang tercinta, Indonesia. Amin. Supaya tidak perlu lagi ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan di bangsa ini. Oleh karena itu secara khusus saya ajak saudara untuk mendukung saya. Kita bangkit berdiri dan saya mau mendeklarasikan. Para imam musik bisa maju ke depan. Memang saya nggak tampilkan deklarasinya, saudara, tapi saya mau mendeklarasikan ini dengan suara yang cukup keras, dan saya berdoa supaya saudara bisa mengaminkan kalimat-kalimat ini, ya. Mari kita belajar nggak berpusat pada diri kita sendiri terus, mikirin diri sendiri terus, tapi mulai kita pikirin juga bangsa Indonesia, orang Indonesia kita kan, jadi kita punya tanggung jawab juga untuk bersyafaat mendoakan bangsa kita. Sementara banyak orang mencaci maki bangsa kita, banyak orang meremehkan bangsa kita. Jangan, gereja jangan. Ya, gereja harus jaga bangsa, ya, karena kita ini menentukan, saudara. Kita ini menentukan. Jadi mari saya mengajak kita boleh bisa diiringi dengan musik, ya. Haleluya. Mari angkat tangan, saudara. Saya ngajak semua kita bayangkan Indonesia. Ada 33 provinsi. Dari Sabang sampai Merauke, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang berkuasa atas semua otoritas yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi, yang berkuasa atas seluruh perjanjian. Kami gerejamu mau memperkatakan, inilah masa penggenapan dari semua yang ada. Musim yang terbaik sedang kita masuki. Pemulihan dari semua keadaan buruk menjadi keadaan yang terbaik. Masa keemasan dan puncak dari segala puncak kejayaan yang sedang kita masuki. Setiap perjanjian baru, perjanjian baru Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan atas Indonesia. Indonesia memiliki hak legal untuk masuk dan menerima bagian warisan dan keselamatan dan kehidupan kekal. Darah Yesus Kristus menutup semua lubang maut dan lubang neraka di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Bahkan setiap darah martir yang pernah tertumpah hanya akan membawa revival dan tsunami lawatan di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Segala perjanjian lama yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kebenaran diri sendiri sudah diputuskan, dan setiap jerat sudah dipotong habis. Setiap musuh dan seluruh pengaruhnya atas Indonesia dan dunia dicabut. Lawatan terjadi di setiap bangsa dan di seluruh dunia. Unity terjadi di antara anak-anak Tuhan. Sudah bangkit pasukan Tuhan yang berdiri mendampingi Indonesia. Bangsa-bangsa, 250 juta jiwa di Indonesia, 5 miliar jiwa di dunia, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemenuhan Kristus, karakter dan hikmatnya memenuhi Indonesia. Setiap firman jadi daging, impian jadi kenyataan. Indonesia mencapai puncak destiny, dan segala perbuatan dan kenyataan ilahi dari Tuhan semuanya digenapi. His kingdom being established. Semua terjadi dengan anugerah dan jaminan dari darah anak domba. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami juga berdoa untuk Korea Selatan, Tuhan. Negara di mana Kau izinkan kami ada, Tuhan. Berkati bangsa Korea Selatan, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pengenalan akan Tuhan. Gairah yang menyala-nyala. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan atas bangsa ini. Kalau Kau izinkan ada virus-virus yang menggoncang, membuat ketakutan bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Perlindungan, proteksi Tuhan ada. Dan gereja kembali kepada Tuhan. Hai gereja-gereja Korea, hai gereja-gereja Korea, bangkitlah dalam nama Yesus. Bangkitlah gereja-gereja Korea. Apa
hati, mereka mau bersatu hati bersama-sama. Berkati Presiden Korea Selatan, berkati setiap menteri-menteri dalam nama Yesus. Gelombang Allah nyata atas Korea, gelombang Allah nyata sampai Korea Utara. Tuhan, kami berdoa keselamatan bagi Korea Utara. Setiap benteng komunisme, benteng keangkuhan manusia dari Korea Utara, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami robohkan dan bersamakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas Korea, atas Korea, atas Korea. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk gembala pembina kami Pak Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih buat senior pastor kami Pastor Johan Handoyo dan keluarga. Terima kasih buat Pastor Harun. Berkati para pemimpin rohani kami. Dan terima kasih Tuhan buat angel yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dan sebentar kami mau pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tanganmu. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang hidup dengan Roh Kudus yang diam dan tinggal di dalam kamu setiap hari akan menyertai kamu, sehingga apa saja yang kau perbuat berhasil dan perjalanan hidupmu beruntung karena perkenanan Tuhan. Pulanglah, kasihilah Tuhan dan sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua mempelaimu, merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama berkata amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo. Ngejar. Segala